film ini akan tayang minggu depan 15 Agustus menyambut kemerdekaan ya, hari Sabtu tanggal merah. Kita berharap bahwa film ini bisa diterima dengan baik oleh penonton Indonesia. Baik, kalau gitu kita mulai aja Pak ya, kita berbincang-bincang tentang film Dosen Gaib. Ini yang pertanyaan pertama untuk Pak Diraj ya. Kan urban legend Dosen Gaib ini sebenarnya nggak cuma ada di Semarang ya. Kalau boleh dibilang hampir setiap kampus di Jakarta, termasuk kampus saya dulu ya di UI juga ada cerita tentang Dosen Gaib. Tapi akhirnya yang diangkat ini yang viral kisah di Semarang ya Pak ya. Ini apa kira-kira yang membuat Pak Diraj ingin mengangkat cerita tentang Dosen Gaib ini menjadi sebuah film layar lebar? Ini awalnya kan dari trade ya, tahun 2016 gitu. Dan saya dan tim saya research bahwa di semua kampus sudah pernah dengar masalah Dosen Gaib ini. Semua mahasiswa lah pasti tahu, gitu, pasti pernah dengar. Pernah dengar sih Pak, cuma nggak pernah lihat sih Pak. Iya. Jadi itu yang membuat pertama saya tertarik itu dulu dari ceritanya dulu gitu. Baru saya bicara dengan penulis saya Bu Evelyn, gimana kita mau angkat Dosen Gaib ini, tapi yang berbeda. Kita mau angkat tentang dosen killer juga, karena di setiap kampus kan pasti ada guru yang dosen yang galak ya. Dari segi itu kita develop 3-4 bulan, dan habis itu baru kebetulan Pak Guntur tertarik konsepnya, mulai dari situ. Oke, dan kira-kira Pak kalau dari produksi yang kali ini Pak, apa yang berbeda dari produksi film di company Pak? Selalu di company selalu pasti kita upgrade dari quality ya, dari production value. Film kemarin kita dapat 5,8 juta penonton, and pasti quality pasti kita naikkan terus, kita tingkatkan terus untuk dari segi cerita, skenario, main is the script first ya, scriptnya, terus dari production value-nya dan semuanya, teknisnya. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan ya untuk Pak Diraj Kawani. Cerita yang udah seperti kita bilang sebelumnya ya, kalau cerita tentang Dosen Gaib ini kan sudah melegenda ya di masyarakat. Ini Bapak sebelum ditawarin Pak jadi sutradara film Dosen Gaib ini, apa sebelumnya sudah pernah mendengar cerita Pak tentang Dosen Gaib Pak? Baca di itu ya, di apa namanya media sosial sih sebenarnya. Di situ ada kisah-kisah yang ya selalu menjadi urban legend kan, dan itu menarik sih buat saya gitu, sesuatu yang dekat dengan masyarakat juga tahu banget gitu. Nah lucu nih ini kalau kita coba bikin dalam medium film gitu, seperti apa nih kita pendekatannya gitu, terus bagaimana juga penonton relate gitu, merasakan kalau cuma dicerita, kalau di filmnya seperti apa kayak gitu sih. Di situ base-nya dari situ. Oke, dan kira-kira dari Bapak untuk memvisualkan hal-hal yang sudah viral ini gimana Pak? Perasaannya atau feelingnya gitu, kira-kira apa yang harus diambil gitu? Sebenarnya ini film horor paling berbeda buat saya gitu dari sebelum-sebelumnya saya bikin gitu. Karena apa? Karena hantunya laki-laki, which is itu susah banget. Gimana cara bikin gitu kan? Tapi karena kisah viralnya memang dosen laki-laki, jadi kita waktu itu walkout ya sama Pak Diraj sama penulis juga, nih gimana nih caranya bikin hantu laki-laki dan harus menyeramkan kayak hantu perempuan seperti biasanya di film horor yang lain gitu. Itu yang membedakan film ini sebenarnya. Jadi mengkonsep visualnya itu benar-benar kita bikin draft, kita gambar, kita propose, kita diskusi bareng, enggak coret, ini kayak gini coret. Bahkan menemukan Om Egy itu udah kayak menemukan jarum di jerami gitu. Kita satu-satu siapa ya itu last minute ya kita, wah ya Om Egy nih gitu. Dan memang akhirnya Om Egy berhasil memerankan Pak Bekti buat saya gitu. Terima kasih Om Egy. Ini kalau ke teman-teman ini yang jadi mahasiswanya dulu nih, aku mau tanya nih, apa kalau hari-harinya di lokasi apa Om Egy juga sama galaknya kah gitu? Gimana Net? Enggak sih, sejujurnya kalau dari aku Om Egy itu orangnya asik banget. Justru berbanding terbalik banget sama karakternya Pak Bakti gitu ya. Karena kalau senyum aja Om, jadi tahan-tahan.
Sumpah Om Egi tuh asik banget orangnya in real life. Dan ya gitu sih, kita jadi sering cerita-cerita dan sharing-sharing juga gitu di lokasi. Oke, jadi sebenarnya Om Egi itu kalau hari-harinya berbeda 180 derajat ya sama sosok Pak Bakti ya. Gimana Om Egi perasaannya harus memerankan sosok Pak Bakti ya? Ini jadi first apa mungkin di film Indonesia tokoh utama hantunya laki-laki, itu gimana Om? Ya, ya tentunya setiap peran yang ditawarkan, yang saya terima itu harus menjadi daya tarik buat saya. Seperti juga ini, jadi Pak Bakti ini, ya saya bersyukur saya yang terpilih gitu. Karena memang selama ini kita dapat film-film horor itu hantunya selalu wanita kan. Nah ini tantangan gitu. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa diterima. Ya cukup dapatlah ininya si visualisasi dari si dosen yang hantu itu. Gimana Om mendalami karakter ini, karena pertama ya Om ya untuk jadi hantu ya? Ya tentunya saya selalu bertanya kepada sutradara dong, seperti apa yang harus saya mainkan gitu. Dari situ muncullah sosok yang ada di film ini sebagai Pak Bakti. Oke. Kalau aku jujur aku nggak kuliah ya, jadi nggak tahu. Tapi dulu seingatku waktu aku SMA, aku pernah ketemu guru yang sangat-sangat killer. Jadi aku ingat banget guru sosiologi. Begitu masuk ruangan kelasku aja, dia langsung ngeluarin aura yang mencekam gitu. Kelihatan auranya itu hitam. Punya ini lain emang indigo juga? Enggak sih. Cuman kayak memancarkan aura hitam aja. Vibe-nya ya. Vibes-nya ya. Aura emang hitam. Kelihatan aja wah ini guru galak banget. Kalau Ersya gimana kalau Ersya? Kalau aku kuliah tapi online, jadi nggak ada tatap muka kan, dan nggak merasakan kayak suasana mencekam yang langsung berhadapan dengan dosen killer gitu. Cuman selama ini aku kuliah, untungnya nggak pernah dapet dosen yang galak sih, kayak semuanya baik dan suportif. Cuman lucunya, aku ada cerita lucu ketika kita lagi syuting dan ada satu adegan di mana aku harus menyebutkan nama Pak Bakti. Aku tiba-tiba menyebutannya Pak Guntur. Kenapa maksudnya? Karena Pak Guntur galak gitu. Kayaknya Pak Guntur killer kali ya. Di otak gue kayak udah terdoktrin gitu. Kayak, iya Pak Guntur. Terus kayak, salah ya gue ngomongin. Tapi Pak Guntur galak nggak akhirnya Pak di lokasi? Enggak. Tuh. Dia sendiri yang enggaknya kayaknya agak terpaksa gitu loh. Kok enggaknya kayaknya? Enggak. Pak Guntur baik banget kok di lokasi.